Halo semuanya, selamat datang di channel Bagus Arta Kusuma. Di video kali ini, gue masih mau bahas tentang dunia per-Applean. Gue mau bahas, karena kan gue masih cukup baru ya di dunia Apple dan banyak banget hal-hal yang ingin gue ceritakan ke kalian. Nah, kali ini yang ingin gue ceritakan adalah soal Apple Arcade yang gue coba di iPhone XR gue ini. Gue nyoba kenapa cukup penasaran dengan layanan subscription gamenya Apple ya. Gue di Android setahu gue nggak ada. Kalau gue salah boleh ini aja tulis di kolom komentar. Terus juga di PC ada beberapa, salah satunya yang gue langganan tuh EA Play di Steam. Gue bayar 600 ribuan per tahun. Nggak sih, sebenarnya harganya 1 jutaan lebih per tahunnya. Tapi gue itu lagi diskon jadi 600 ribu setahun. Gue dapat beberapa akses ke game EA kayak Battlefield, Need for Speed. Itu gue dapat semua. Dan udah gue coba sih. Dan itu cukup worth it menurut gue buat dibeli ya. Dan itu menurut gue cukup worth it. Kenapa? Karena gue ada tipe orang yang nggak main satu game selama setahun lebih gitu, cepet bosennya. Jadi kalau kayak gini kan bisa gue mainin sebentar, kayak ibaratnya kayak nyewa lah. Tapi kita nih bayar subscription macam Spotify, Netflix gitu-gitu. Ini menurut gue layanan yang sangat inovatif. Dan kali ini Apple juga punya yang namanya Apple Arcade. Nah, gamenya ya game-game Apple sendiri sih yang dikembangin sama studio-studio yang sudah dikontrak sama Apple. Jadi macam Netflix gitu lah. Netflix kan juga dia kontrak studio buat bikin film terus eksklusif di Netflix. Begitupun juga Apple. Apple bayar beberapa studio game buat rilis secara eksklusif di Apple Arcade. Nah, untuk si iPhone XR ini, kebetulan gue tuh dapat gratis, karena kalau kalian beli perangkat iPhone baru, itu kalian akan dapat gratis langganan selama 3 bulan. Atau setahun ya, 3 bulan. Yang setahun tuh gue Apple TV. Pokoknya kalian dapat gratis 3 bulan, habis itu bayar 60 ribu, kalau nggak salah per bulannya, dan pembayarannya, gue nggak tahu kayak pakai Dana bisa seharusnya ya. Tapi ini gue pakai kartu kredit, bayarnya, meskipun gue saat ini belum bayar gitu, karena emang rencana pengen gue nikmatin 3 bulan gratisnya aja. Gue gak tahu apakah akan gue perpanjang apa enggak, tapi nanti gue akan cerita di belakangnya soal ini worth it apa enggak. Tapi pertama-tama kalian harus tahu dulu bahwa layanan subscription atau langganan ini, ya pokoknya yang Apple Arcade ini mirip kayak kalian langganan Spotify atau Netflix. Kalian bayar, kalian bisa akses semua konten yang ada di dalam hal ini adalah game. Kenapa sih Apple bikin layanan seperti ini gitu? Karena ini sebenarnya analisa gue aja sih. Apple itu sebagian besar pendapatannya masih dari penjualan hardware consumer. Kayak iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, dan lain-lain lah. Gue ngapal line up-nya Apple. Tapi memang sebagian besar dari hardware. Jadi, waktu sekitar awal 2020 sepertinya, Apple tuh sempat ngalamin anjlok penjualan hardware-nya. Gue gak tahu penyebabnya apa. Dari situ kayaknya Apple mulai berpikir kayak harus ada pendapatan lain deh. Salah satunya adalah menyediakan jasa digital. Jasa digital yaitu ada Apple Arcade, ada Apple TV, Apple Music yang sebenarnya Apple Music udah lama ya. Tapi yang baru itu yang Apple Arcade sama Apple TV. Kalau Apple TV buat film atau serial, dan Apple Arcade buat game. Dibuatlah itu. Kenapa sih perusahaan harus punya alternatif pendapatan lain ya? Karena memang banyak banget sekarang ini perusahaan teknologi yang tidak menggunakan penjualan hardware consumer ya, yang hardware yang dijual ke konsumen akhir gitu, sebagai pendapatan utama. Contoh, Samsung. Samsung itu kita kenal HP-HP-nya kan. Tapi lu juga tahu kan kalau Samsung itu juga aktif di semiconductor. Pendapatannya besar banget dari situ. Mereka jualan chip, mereka jualan RAM, mereka jual hard disk, mereka jual sensor kamera, jual baterai juga kalau nggak salah. Terus juga, ya pokoknya banyak deh. Samsung tuh, kalau kita ngomongin Samsung Mobile ya, Samsung Elektronik ya, itu udah gede banget. Mereka jualan kulkas, mesin cuci kan. Apalagi kalau ngomongin Samsung secara korporat di Korea ya, itu salah satu perusahaan yang gede banget di dunia. Perusahaan yang cukup besar. Bahkan itu kayak menopang sebagian besar perekonomian Korea ya, Samsung itu. Terus contoh lagi Huawei. Huawei itu kita tahu HP-HP-nya, tapi gue yakin banyak banget di rumah kalian yang modemnya pasti merek Huawei kan. Nah itu salah satu jualannya Huawei tuh, jaringan internet, jaringan
4G, 5G, fiber. Setahu gue juga banyak banget provider di Indonesia yang menggunakan teknologinya Huawei. Telkomsel juga pakai setahu gue. Tuh, selain jualan HP mereka jualan itu. Terus Xiaomi juga jualannya mereka jualan HP, tapi kan kita tahu ya HP murah. Dapat dari mana sih mereka terus duitnya kalau jualan HP-nya itu marginnya atau ngambil keuntungannya dikit dari iklan di OS-nya. Itu satu alasan kenapa gue juga agak malas beli Xiaomi sebagai daily driver. Gue nggak bilang HP mereka jelek, cuman menurut gue experience buat gue pribadi agak kurang. Tapi nanti gue akan cerita ya. Disclaimer dulu, gue juga pengguna Xiaomi dulu. Gue pakai Redmi Note 4 sama Mi Note 10. Tapi nanti gue akan buat video tersendiri lah soal pengalaman gue bersama Xiaomi ya. Nah, itu adalah contoh 3 perusahaan yang tidak mengandalkan penjualan hardware saja. Dan gue melihat Apple mulai mengarah ke sana. Tidak jualan hardware ke consumer aja gitu. Mereka harus punya pendapatan revenue lain. Nah, salah satunya adalah jualan layanan digital. Ada Apple TV, Apple Arcade. Mereka jual iCloud juga ya. Kapasitas iCloud-nya itu kan dijual juga. Nah, itu adalah alasan singkat kenapa Apple punya arcade ya. Nah, di sini Apple Arcade seperti tadi gue bilang, cara langganannya sama, kalian tinggal dia buka aja ke Play Store, terus ke bagian ada bar arcade gitu ya. Di situ kalian bisa langsung daftar untuk langganan. Kalian tinggal masukin aja nomor kartu kredit. Ini kalau gue pakai kartu kredit ya, gue agak kurang tahu kalian Dana yang lain-lainnya. Kalian coba aja buka. Kalau kartu kredit tinggal masukin nomor kartu kredit, nanti ada tagihan per bulannya. Kalau nggak mau berhenti ya tinggal stop aja sih. Bisa kok ada caranya kalau mau berhenti. Begitupun juga kalau kalian pengguna baru kan dapat gratis tuh 3 bulan. Tapi sebelumnya tetap kalian harus masukin nomor kartu kredit. Lalu pertanyaannya, isinya apa aja sih? Jujur, banyak. Cukup banyak. Memang gak sebanyak aplikasi gratisnya sih. Cuman menurut gue banyak banget di sini game-game yang gue yakin ini kayak bukan game buat semua orang, tapi ini cukup berbeda. Kalau kalian terbiasa bermain-main game kayak di let's say Nintendo Switch, PSP, game PC yang arcade gitu, ya kurang lebih game-gamenya kayak gitu lah. Dan banyak banget genre-nya. Di sini nanti gue akan kasih screenshot ya, gamenya apa aja. Gue berusaha untuk cover semuanya, tapi ya kalian lihat aja sendiri. Banyak genre-nya, ada action, adventure, casual, ada yang family, ada yang puzzle, racing juga ada. Terus ada lagi role playing, sport, strategi. Nah, itu bisa dipilih itu. Malah kalau gue boleh jujur ya, ini kayak pilihan arcade ini lebih menarik dibandingkan game berbayarnya Android ya. Ini ada beberapa judul yang udah gue download dan gue suka. Ntar ya gue liatin. Ada Mini Motorways, NBA 2K, 21, Outlander, Petty Pursuit, The Survivors, dan Oregon Trail. Ini game-game yang menurut gue game arcade banget dan beda dibandingin game-game berbayar Android. Menurut gue, ini adalah langkah yang cukup brilian dari Apple. Kenapa? Karena layanan subscription game sekarang itu tuh belum banyak, dan ini tuh jadi solusi buat kalian yang kayak males beli game, merasa nggak worth it lah beli game terus mainin sebentar terus udah selesai gitu ya. Ini tuh jadi kayak nyewa gitu. Jadi ya nggak percuma lah uang kalian keluar gitu. Bayar per bulan tapi kalian dapat akses ke game yang banyak banget. Dan buat gue sih game-game di Apple Arcade tuh keren-keren. Cuman kalau kalian terbiasa main game online macam AoV, COD, PUBG, dan kalian merasa cukup dengan itu, kayaknya Apple Arcade bukan buat kalian. Apple Arcade ini lebih ke orang yang memang senang main game dan penasaran gitu. Dan game-gamenya juga casual, banyak yang mayoritas yang casual, banyak banget, jarang ada game yang hardcore. Gue sih belum nemu malah game-gamenya untuk yang hardcore main game. Ini game-game yang ya nanti kalian lihat sendiri lah list-listnya. Nanti gue kasih screenshot nih semua game-game di Apple Arcade ya. Gue berusaha untuk cover semuanya. Dan ya oke lah. Kalau kalian mau langganan nyoba aja sebulan gitu. 60 ribuan. Gak mahal lah. Kalian lihat dulu aja game-gamenya. Main beberapa. Ini cukup bagus. Nah, mungkin pertanyaan $1 juta adalah worth it gak sih langganan Apple Arcade?
Kalau kalian bukan orang yang demen main game, menurut gue sih tidak. Karena mungkin kalian awalnya, gila keren nih game ini, download ini, download itu. Tapi ujung-ujungnya nggak dimainin juga, karena mungkin kalian terlalu sibuk, nggak ada waktu. Atau mungkin kalian lebih suka main game PC. Ini game-game yang sifatnya sangat casual. Buat kalian yang mungkin main game sifatnya cuma buat pelepas stres, ini bisa jadi salah satu alternatif solusi buat kalian. Karena game-gamenya sangat berbeda dari game-game gratis. Karena kan kalau game-game gratis itu, kalau pengen dapat experience yang lebih, kalian harus bayar lagi ya. Ada yang harus dibayar lagi di dalam game. Nah, mending si Apple Arcade ini. Game-gamenya keren-keren. Game-game arcade, game-game yang memang didesain untuk menyenangkan semua orang gitu. Atau mungkin beberapa orang lah. Dan ada 1-2 game yang memang menurut gue ini sangat bagus buat dimainkan dalam jangka waktu yang lama. Ada beberapa game yang kayak gitu, tapi nggak banyak. Mayoritas game ini menurut gue sih arcade banget sifatnya. Jadi kalau kalian memang suka game-game yang seperti itu, silahkan langganan. Kalau mau nyoba boleh lah, menurut gue nyoba sebulan boleh lah si Apple Arcade ini. Karena ini benar-benar suatu inovasi yang baru dan beda dari Apple ya. Gue berharap sih Apple Arcade bisa diakses di Android juga, atau mungkin Android mau bikin dalam hal ini Google ya, layanan subscription juga, karena banyak banget sekarang kayak layanan subscription itu lebih diminati daripada lu beli satu persatu item atau satu persatu game. Mending langganan, lu emang gak memiliki game itu, tapi kan lu gak selamanya mainin itu game kan. Jadi mainin itu terus selesai, ganti cari game lain, selesai 1 bulan, langganan lagi. Nah, kayak lebih baik seperti itu. Oke, kayaknya segitu dulu aja pembahasan gue tentang Apple Arcade. Kalau kalian ada saran atau komentar, boleh aja tulis di bawah. Gue mau mengucapkan terima kasih banyak yang sudah mau menonton, karena ini memang format video yang gue desain buat ngobrol aja. Nggak terlalu banyak editing, nggak terlalu banyak visual. Kenapa? Karena gue capek ngeditnya. Karena kan di Next Trend itu udah stripping ya, gue yang handle. Jadi untuk di video pribadi gue ini, gue sifatnya ngobrol aja. Cerita-cerita lah, karena menurut gue ini lebih beda aja. Gitu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk follow semua sosial media gue yang ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe juga. Buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Gue usahain upload video seminggu sekali setiap Senin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya.